gitu nggak sih? Gitu. Ya, itu kan sebenarnya hal yang tidak bisa kita ikut campur ya, itu karena kan kewenangan dan penilaiannya menjadi hakim yang menangani di tingkat banding ya. Tapi saya ingin menjelaskan begini bahwa kalau kita melihat fakta hukum ya, fakta hukumnya bahwa sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk naik, yaitu satu ya, karena memang fakta-fakta hukumnya itu kalau boleh saya katakan bahwa pasal yang didakwakan itu sama sekali tidak memenuhi unsur. Nah kemudian putusan kemarin itu seperti yang dijelaskan dari Pak Usman, ada hal yang memang menurut kami selaku penasihat hukum ini ada hal yang aneh ya. Di situ kan dikatakan ya dengan ancaman ya membuka rahasia. Namun di dalam putusan itu tidak diuraikan rahasia apa yang dia dibuka, hanya membuka rahasia ya. Ini kan rahasia, ini kan persoalannya kita tahu bersama, rahasia itu banyak. Apakah rahasia terkait misalnya pornografi, ataukah rahasia terkait barang-barang misalnya ilegal atau bagaimana. Nah ini kan sama sekali tidak dijelaskan. Nah mungkin begini ya, tapi ini praduga ya bagi saya ya, bahwa ketika itu dijelaskan bahwa yang rahasia yang dimaksud di sini adalah rahasia skincare, ya kan, itu ilegal misalnya ya, taruh dinyatakan begitu, maka celakalah bagi RJ ini. Artinya ini putusan yang menyatakan bahwa itu benar ilegal, kira-kira gitu ya, sehingga tidak dijelaskan secara cermat seperti itu. Nah memang begini ya, jadi di luar sana banyak apa yang keluar-keluar bahwa di kita itu terbukti membalas. Nah itu siapa yang bilang gitu? Itu juga pelatih hukum. Yang mana pelatih hukum seperti ini saya juga bingung ya, minimal paham usul-usul pasal itu. Nah kalau kita mempergunakan, kalau putusan itu mempergunakan pasal 27B ayat 2, di situ tidak ada pembalasan, yang ada ancaman akan membuka rahasia, ya kan? Ya, benar ya, seperti itu. Nah juga harus memang dijelaskan rahasianya itu apa, kira-kira rahasianya. Ini kan tidak jelas. Ya, oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya bahwa apakah ini bisa naik atau bisa turun, itu tidak bisa kita memberikan karena itu kewenangan. Namun, kami bisa melihat, ya, kalau kita berbicara masalah ketentuan hukum, atau di dalam hukum itu disebut asas kepastian hukumnya, ya jelas-jelaslah. Satu, bahwa dakwaan itu tidak memenuhi unsur ya, itu satu dulu. Nah, ketika dakwaannya tidak memenuhi unsur, maka seseorang itu jelas tidak dapat dipidana. Itu kalau bukan hukumnya, ya kira-kira begitu. Berarti tim kita dan tim ini belum buat dalam kondisi ini ya, kalau kemarin kita lihat kalau kita seakan-akan agak puasa gitu. Berarti dipastikan ini masih belum terima dengan vonis hakim ya, berarti ya Anda ya. Jelas begini ya, itu kan kita itu kan didakwa oleh jasa 11 tahun. 11 tahun ya, kemudian memang di dalam putusan itu disebutkan bahwa KPK itu tidak terbukti. Tapi kami selaku tim dari dulu kita menyatakan bahwa itu tidak mungkin terbukti karena tidak ada niat untuk dengan sengaja mengabulkan. Bagaimana mengabulkan? Orang yang setor itu si RG dengan setor, ya kan, kemudian mobilnya juga di kita, rumah itu juga atas nama di kita. Kami sebenarnya sudah yakin bahwa itu tidak terbukti, ya, tidak terbukti ya. Kalau persoalan di kita ini dia puas, ya mungkin di sisi lain dia puas karena tidak terbukti itu ya. Dan tuntutan 11 tahun
ya kan, yang mengacu kepada TPPU-nya, ya tentu dia senang bahwa ini tidak terbukti. Tapi persoalan dia dituntut, ya masih bukan dituntut ya, dijatuhi hukuman 4 tahun itu, ya tentu ada rasa kecewa sangat mendalam di situ. Dan harapan ini kita sebenarnya bahwa memang dia harus bebas karena sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Ya, tidak pernah ada ancaman dan di dalam peristiwa hukum itu juga tidak ditemukan rahasia. Tambah kecewanya lagi putusannya hakim ini juga tidak mengurai rahasia apa yang dimaksud di sini. Apakah rahasia yang tertentu atau tidak dijelaskan itu, ya. Kan seperti tadi saya sampaikan bahwa menurut kami ini, ya ini pendapat saya pribadi bahwa ketika itu disampaikan bahwa itu ada hasil skincare yang palsu di situ, padahal tak menjelaskan ini persoalannya ini bahwa benar-benar ada skincare ini. Jadi boleh disimpulkan begini, ketika benar-benar itu palsu, ya atau ilegal, kalau itu menjadi rahasia, ini lebih lucu lagi di negeri. Bagaimana seseorang mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana, justru yang mengungkap ini malah penjara. Ya benar kata lagunya Ropelan, apa sih lagunya katanya, dia bilang yang salah apa, yang benar di penjara, yang salah tertawa, yang benar tertawa, ya kan? Ini kan lucu di negeri ini kalau begini. Andai kata itu dibuka atau dijelaskan atau diuraikan secara jelas bahwa ini loh rahasianya, benar tidak? Kan tidak ada rahasia di situ, hanya dikatakan bahwa kalau pada pasal itu, pasal 27B ayat 2 itu kan di situ bukan ancaman, ya kan? Bukan ancaman kekerasan. Nah, kalau ayat 1 iya benar, ya kan? Itu loh, seperti itu. Oke, Bang. Berarti kan banyak hal yang banyak tadi Bang bilang bahwa ada yang dikabulkan, di fakta persidangan atau fakta hukum yang nggak masuk segala macamnya gitu. Oke, langkah pertama lagi Bang, pastikan banding. Itu yang akan abang-abang lakukan semua sama kakak kan. Yang kedua, apakah juga akan ada langkah hukum terkait masalah dari sikap atau JPU sendiri, Bang? Kalau itu kan gini, kalau yang terkait dengan hal itu sudah kita ambil upaya hukum ya. Pertama kami sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum kita itu sudah membuat pengaduan ya kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan juga kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah kami buat pengaduannya terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa selama dalam proses menangani perkaranya di kita, ya. Itu sudah kita laporkan semua, tapi apa materi dari laporannya itu, apa isi pengaduannya, apa buktinya kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya rahasia. Dan dari Kejaksaan Agung juga sudah notis, dia bilang, Bang ini sifatnya rahasia ya, dia bilang gitu. Oh ya siap gitu. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa kami sudah mengambil upaya hukum terhadap tindakan-tindakan yang selama ini menurut pandangan kami ada pelanggaran-pelanggaran etik ya dari jaksa yang menangani perkara kita. Kenapa? Ya kita tahu bahwa jaksa itu, kejaksaan itu adalah pengacara negara ya, yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mewakili korban dalam hal yang diwakili adalah hak hukumnya gitu, bukan hak pribadinya korban ini yang diwakili gitu kan. Nah, selama proses persidangan ya ada beberapa tindakan-tindakan ketidakprofesionalan dari jaksa itu sendiri baik kepada kita maupun kepada kami tim penasihat hukum ya, misalnya seperti menyerang pribadi kami dan sebagainya. Itu kan tidak diperbolehkan dalam sebuah etika. Di kami pun juga begitu, pengacara juga tidak boleh begitu, tidak boleh menyerang pribadi dari
jaksa atau penyerang pribadi dari hakim, tidak boleh gitu. Tapi yang dilakukan oleh para jaksa yang selama ini menangani perkara kita itu condongnya terlihat seperti ada dendam gitu ya, seolah memperlihatkan dendam pribadi baik kepada kami maupun kepada diri kita itu sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itu kami menggunakan hak hukum kami, termasuk nih kita menggunakan hak hukumnya untuk membuat pengaduan. Itu kan sesuai dengan konstitusi kita dibolehkan untuk menggunakan hak hukum terhadap adanya dugaan pelanggaran etik dalam sebuah profesi yang seperti yang tadi saya sampaikan, jaksa harus profesional dalam menangani semua perkara. Tujuannya apa? Bukan cuma kepada perkara ini kita gitu. Di perkara lain pun misalnya ada jaksa misalnya menangani sebuah perkara, maka tentu dia harus menggunakan sikap profesionalnya atau memperlihatkan sikap profesionalnya untuk menangani sebuah perkara. Begitu kira-kira. Oke, nah, ini kan sudah betul biar nyambung. Dua belah pihak ini kan dibolehkan untuk dikasih waktu 7 hari untuk sama-sama mengajukan kalau ada keberatan. Nah, kan dari pihak abang kan mau mengajukan, tapi dari pihak kita sedikit ini bang, kalau dari JPU juga mau banding seperti apa? Jadi kalau dia banding itu sama halnya seperti yang saya katakan tadi. Hak itu kan melekat pada jaksa, ya. Hak yang melekat itu, apakah kemudian hak itu akan dipergunakan oleh jaksa dalam hal untuk mengajukan upaya banding, ya. Kalau mereka banding berarti mereka menggunakan hak hukumnya, boleh kan. Tapi kita lihat juga nanti terkait dengan banding itu apa yang mau dipermasalahkan sama jaksanya, kan kita belum tahu. Nah, kalau dari kami juga begitu. Kami tim penasihat hukum kita, ya, itu juga sama telah mau menggunakan haknya untuk mengajukan banding ini dengan harapan bahwa pengadilan tingkat tinggi atau pengadilan tinggi DKI Jakarta ini bisa memeriksa kembali seluruh fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan, ya. Karena yang tadi seperti saya sampaikan bahwa masih banyak sekali fakta-fakta hukum, ya, yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Banyak. Ini kita sidang berbulan-bulan, ya. Tentu banyak sekali fakta di situ yang sudah kita ungkap bersama gitu. Tapi kita lihat kemarin dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan gitu kan, itu seperti apa ya, fakta itu masa faktanya sederhana sekali gitu, ya. Kalau seperti ini, buat apa kita buang-buang waktu berbulan-bulan di sidang, benar nggak? Kita sudah mengungkap hampir kurang lebih 8 bulan persidangan, ya, kurang lebih dalam persidangan 8 bulan itu tentu banyak sekali fakta yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Andi, ya. Nah, kalau esensi dari pasal 27B itu adalah berkenaan dengan ancaman membuka rahasia, maka pertanyaan seriusnya secara hukum harus diuraikan rahasia apa yang dimaksud oleh hakim, ya, dalam putusannya itu, sehingga putusannya itu menyatakan kita itu bersalah gitu. Harusnya kan kalau dia bilang bahwa kita terbukti bersalah melakukan ini karena membuka rahasia A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, rahasia ini, ya, dalam konteks pidana adalah sesuatu yang sifatnya tidak boleh diketahui oleh umum, ya, tidak boleh diketahui oleh publik, ya. Kalau rahasia ini menjadi kalau pasal 27B ini dikatakan sebagai terbukti dalam perbuatannya di kita, ya, maka secara hukum rahasia itu harus diterangkan seterang-terangnya gitu loh. Rahasianya misalnya gini, bahwa dalam ini rahasia adalah terkait dengan karena ini sudah
ada palsu barangnya, tapi ini kita memegang barang palsu dan lain sebagainya, sehingga ini harus menyatakan sebuah rahasia. Tapi kalau kenapa tidak berani diungkapkan dalam putusan itu? Ya, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau tidak diungkapkan, ya kemungkinan besar kami menduga ya, ini sengaja ditutupin juga ini kejahatan ini, gitu loh. Sengaja juga ditutupin dalam putusan ini, gitu. Jadi kalau misalnya ini sebuah rahasia harus dibuka saja. Kenapa ditutup-tutupin dalam putusan, gitu loh. Terus kan sampai mau jawab ya, tapi ini ada yang bertanya gini, sekalian mengedukasi juga yang tidak tahu ya Bang, bahwa gini, ini kalau dua-duanya banding emang bisa ya? Dan siapa yang banding, siapa yang terbanding, seperti apa? Jadi apa nanti kalau bentrok gimana? Salah banding, sini banding gitu? Iya, kalau hukum acara pidananya dua-duanya boleh banding, gitu kan. Nah makanya tadi saya sampaikan materi yang mau disampaikan dalam banding itu apa, ya misalnya begini, misalnya kami sebagai penasihat hukum mengajukan banding, ya dari pihak kejaksaan juga mengajukan banding, ya. Nah kita lihat materinya. Kalau misalnya materi dari kami ya berkenaan dengan misalnya adanya pelanggaran terhadap misalnya undang-undang perseroan terbatas undang-undang 40, gitu kan. Kenapa kita jelaskan undang-undang 40 sebagai dasar keberatan kita di dalam memori banding nanti misalnya gitu? Karena kita melihat ya majelis hakim itu menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan adalah produk atau skincare, ya. Maka kalau rujukannya produk atau skincare itu harus berdasarkan pasal Undang-Undang 40 2007. Ya kan gitu. Nah kemudian kalau dipersoalkan masalah skincare, maka itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga. Kami sudah ini mempelajari juga kan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah dari sini ya nanti akan diberikan, ini bagian dari pertanyaan itu ya edukasi hukum ya. Nah dari sini nanti akan diserahkan kepada jaksa, ya. Jaksa akan menanggapi apakah terkait dengan dalil kami dalam memori banding itu nanti telah sesuai atau tidak, mereka akan membantah. Begitupun dari pihak jaksa, mereka misalnya mempergunakan haknya banding, mengatakan bahwa putusan pengadilan itu tidak sesuai dengan apalah versinya mereka, gitu ya. Nah nanti itu akan diuji di pengadilan tinggi, gitu. Dua-duanya ini akan diuji. Siapa yang misalnya yang secara hukum ya bahwa dalil yang disampaikan atau argumentasi hukum yang disampaikan itu masuk atau tidak masuk, maka itu nanti yang akan dipertimbangkan. Misalnya dari kami gitu kan, oh ini ternyata hukum yang mengatur begini, faktanya ternyata begini tapi tidak dipertimbangkan. Nah maka itu yang nanti diberikan pertimbangan oleh pengadilan tinggi gitu untuk menerima atau menolak, begitu sebaliknya. Bisa hukum acaranya membolehkan kok. Oke, ini kan tadi udah kesepakatan bahwa akan banding ya Bang. Kapan misalnya akan diajukan Bang? Menurut sabar dalam hukum. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kan hari ini kami baru menerima surat kuasa khusus dari Dijen Jambi dalam rangka untuk melakukan upaya banding ya terhadap putusan nanti tersangka. Nah, ini waktu kan sudah diberikan 7 hari ya, 7 hari. Tentu setelah dari sini kami akan mulai merumuskan ya semua dalil kami, bantahan kami, di mana banyak pertimbangan-pertimbangan majelis hakim ini ya yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Nah, oleh karena itu saya kira setelah kami sudah menerima surat kuasa khusus hari ini, kami akan segera untuk menyusun memori banding itu. Kapan misalnya? Estimasinya kira-kira? Secepatnya ya. Jadi ini kan sebenarnya sangat sederhana sebenarnya ini kan. Jadi yang menjadi batu uji kami itu adalah terkait dengan pasal 27B ayat 2 itu undang-undang ITE itu. Nah inilah nanti yang kami urai dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologisnya ya. Nanti kita tunggu saja. Nanti kami akan menggali lebih dalam apakah putusan ini
berkeadilan bagi prinsipal kami atau di kami nanti kita akan uji dalam proses menemukan kami ya. Oke, Bang, tadi kan semua bertemu dengan Niki ya Bang ya untuk memberikan kuasa khusus. Berarti kan juga ada obrolan secara personal atau apa ya? Seberapa kecewanya sih Niki terhadap putusan kemarin? Mungkin pasti disampaikan kan pasti sih dengan adanya banding ini kan pasti ada bentuk kekecewaan pastinya kan Bang gitu. Mungkin Bang kita bisa sebagai perempuan juga Oh ya pasti ya, karena kan dia memang tidak salah gitu. Karena apa, perbuatannya kan perbuatan dengan perdata yang pidana ya. Urusan atau semuanya ini kan menjadi pro kontra ya Bang, banyak pertanyaan dari halayak banyak nih. Sedangkan ini sendiri ingin banget ngajuin banding, sedangkan Mail malah legowo menerima putusan kemarin. Mungkin seperti apa sih Bang sebenarnya? Iya kan gini, Mail itu kemarin menyampaikan juga ya kepada kami sebelum sidang, dia sampaikan, Bang nanti kalau untuk putusan ini ya dia sebenarnya karena udah capek gitu kan, dia capek dengan bukan capek karena ya, perkaranya, tapi capek karena ketidakadilannya menurut dia. Dia bilang saya capek karena melihat ketidakadilan ini gitu. Kenapa? Sebegitu susahnya mendapatkan keadilan di Indonesia ya. Nah kemudian loh, kalau itu dikatakan sebagai statement yang demikian gitu kan, nah terus bagaimana dengan fakta hukum ini? Ya kan memang begitu, faktanya Reza itu minta tolong sama saya gitu. Saya mau meyakinkan, saya sudah meyakinkan dalam persidangan ini, saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya dalam persidangan ini karena saya yang melakukan obrolan percakapan dan lain sebagainya, tapi terbuktinya dalam putusan tidak dipertimbangkan itu gitu. Nah itulah dia bilang capek dia mencari keadilan di negeri ini gitu ya. Dia bilang kalau nanti dilihat aja putusannya Bang gitu kan, karena apapun jadi gini, seolah-olah kami juga ya melihat begini, seolah-olah apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita sampaikan dalam proses persidangan ini diabaikan begitu saja oleh hakim ya. Terbukti tidak ada satupun fakta hukum yang mengarah pada perjanjian itu yang dipertimbangkan oleh hakim ya, bahwa ada permintaan tolong dari Reza Gledis kepada Mail yang ingin dipertemukan dengan kita tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim ya, bahwa ada percakapan terkait dengan dia yang lagi cengengesan, ya Il sebut aja harganya berapa biayanya, ya Il mohon dibantu Il, aku udah berapa bulan ini nggak live segala macam. Nah itu tidak dipertimbangkan juga gitu loh. Jadi seolah-olah ini ya formalitas aja kita selama ini bersidang. Buat apa sebenarnya kita buang-buang waktu berbulan-bulan ya, sampai kurang lebih 8 bulan, tapi ternyata fakta ini tidak dipertimbangkan juga gitu. Minimal hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum semua ya. Undang-undang mahkamah, undang-undang kekuasaan kehakiman ya, itu mewajibkan setiap hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek-aspek formil yang sudah dilakukan atau sudah diperoleh dalam proses persidangan ya. Jadi ini saya melihat seolah-olah ini fakta yang dipertimbangkan ini fakta versinya jaksa saja gitu, versinya jaksa terkait dengan misalnya ya ada uang yang kemarin disampaikan, jadinya BEMS deal ya 4 liter dan lain sebagainya. Lah kalau itu kan fakta kami sampaikan di persidangan itu terkait dengan adanya pekerjaan kita terhadap Oki menjadi brand ambassador. Harganya juga 4 miliar dan waktunya itu berdekatan di sekitar tanggal 12 atau 13 November. Kami serahkan bukti itu, bayangkan bukti sebanyak berapa, kurang lebih 60 kami hadirkan di persidangan, tidak dipertimbangkan satupun. Jangankan bukti, nota pembelaan kami tidak dipertimbangkan. Gitu. Jadi dia merasa ya buat apa gitu.
ditambah lagi kalau ini banding lagi, ini capek lagi gitu. Sudah diungkap semua di persidangan, tapi tidak ada yang dipertimbangkan versi fakta dari yang kita peroleh selama persidangan oleh penasihat hukum gitu. Jadi yang dipakai ya itu yang sebelasan jaksa saja dipakai semua tuh dokumen-dokumennya, bukti dan segala macam. Padahal itu bukti juga dibantah oleh saksi-saksi di dalam persidangan ini gitu. Ya, misalnya terkait dengan percakapan dan lain sebagainya. Di percakapan itu disimpulkan adalah ini sebagai percakapan bertiga terkait dengan pemufakatan jahat dan lain sebagainya gitu kan. Padahal persidangan tidak pernah mengungkap itu gitu. Nah, makanya kita bingung juga dalil atau dasar berpikirnya hakim ini dari mana gitu loh. Sehingga kemudian ya memberikan kesimpulan bahwa Nikita dan Mail ini bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal 27B, khususnya tadi itu membuka rahasia gitu. Nah, rahasia yang dibuka juga apa? Belum jelas juga rahasianya ini apa di sini di dalam putusan ini rasanya nggak jelas juga. Orang bicara rahasia tentu ada yang tidak boleh diketahui ya. Saya misalnya punya rahasia, katakan begitu. Saya kemarin habis mencuri lah di mana gitu. Ada yang merekam, ada yang memvideo ya. Kalau video itu disebar misalnya oleh orang lain, maka saya akan tercemar karena rahasianya adalah saya mencuri gitu. Nah, ini apa rahasia dari skincare ini apa? Tidak dijelaskan secara spesifik oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Kenapa sih kayak takut gitu? Dibongkar aja apa sih rahasia dari skincare ini? Apakah skincare-nya ini bermasalah, tidak mengandung bahan berbahaya dan lain sebagainya? Mesti itu diungkap. Misalnya gini, menimbang bahwa ternyata skincare ini mengandung bahan berbahaya. Kalau ini skincare diketahui oleh publik, maka si pelapor akan mengalami kerugian atau mengalami pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu kan mesti harus jelas, hukumnya harus jelas. Ini kabur semua itu putusan majelis hakim itu. Oke, berarti abang ada niatan juga untuk melaporkan hakim ke KAI, bang, nomornya seperti itu? Tergantung nih, kalau dia menyetujui kita laporin. Kan ini semua kan tergantung Niki dan prinsipal. Kalau dia menyetujui kita laporin. Artinya sudah dipastikan kalau Mail tidak banding. Belum bisa dipastikan kalau belum lewat 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari ke depan tidak ada upaya hukum yang dilakukan, berarti Mail menerima terhadap putusan 3 tahun itu. Karena kan kemarin ketika diwawancara ada Mail tuh dapat rumor dari sahabat-sahabat yang di sana kalau banding khawatir akan naik gitu. Hukumannya. Ya, kalau itu kan nanti tergantung Mail ini sendiri ya. Kami penasihat hukum juga memberikan pandangan-pandangan hukum yang objektif terhadap dia. Mungkin selama ini dia di dalam tahanan, ya, banyak rumor-rumor itu yang masuk ke dia sehingga hatinya ya jadi bimbang gitu, tidak kokoh lagi seperti dulu. Tidak seperti ini kita yang iya, kalau kita benar-benar dia meyakini semua itu tidak ada perbuatan yang dituduhkan itu dia lakukan gitu kan. Apalagi Mail dalam persidangan juga sudah tegas bilang semua percakapan saya dengan Reza Gledis ya itu saya tidak pernah update ke Niki ya, termasuk Mail meneruskan kalimat yang bisa hancur kredibilitas dokter 2 jamin yang kemarin dipertimbangkan adalah sebagai bentuk pengancaman juga gitu kan, ancaman mau mencemarkan gitu. Itu kan Niki juga nggak tahu kalau itu diteruskan oleh Mail kepada pelapor Reza Gledis ini. Tapi anehnya itu dipertimbangkan oleh hakim, padahal Mail mengakui tegas di persidangan. Yang mulia, saya tidak pernah memberitahu kepada Niki terkait dengan apa yang sudah saya bicarakan kepada Reza Gledis, dan semua itu adalah inisiatif Mail sendiri. Itu diakui sama Mail, tapi keputusan tidak dipertimbangkan. Bang, ini kan terkait Mail ya. Sempat Mail itu ada curhatan atau keluhan di mana barang bukti yang mungkin abang juga tahu berupa handphone itu dihilangin apa
Hah? Dimusnahkan. Dimusnahkan. Nah, itu apa nanti akan ada upaya seperti itu Bang terkait ini Ya, kan kalau Mail, milik pribadi properti Mail ya? iya, jadi kan prinsipnya kalau dari putusan ini bicara Mail ya. Ya. Kalau Mail tidak mengajukan upaya hukum banding atau mengajukan upaya hukum lanjutan terkait dengan putusan itu, ya maka itu berarti Mail harus ikhlas juga dengan barangnya dia, kan begitu. Karena ya solusinya hukumnya harus diajukan dibanding, nggak ada lagi itu selain itu. Nah kalau misalnya dia bilang barang bukti dan lain sebagainya gitu kan, handphonenya dia Iya. khususnya gitu kan, dia mau, dia ingin kembali gitu kan, nah berarti dia harus mengajukan banding. Misalnya dia banding soal, misalnya dia keberatannya terkait dengan barang buktinya saja gitu kan, nah itu bisa juga banding yang dia lakukan terhadap barang bukti itu. Tapi semuanya kan prinsipnya kami penasihat hukum ya itu mengikuti bagaimana kemauan dari klien sendiri gitu kan. Tapi kami dalam hal ini tetap memberikan pandangan-pandangan yang objektif terhadap klien gitu kan, terhadap Nikita, terhadap Mail dan lain sebagainya. Nah kalau kita sudah memberikan pandangan yang demikian tapi mereka masih bilang ya sudah bang, saya misalnya gitu kan, Mail nggak mau banding, ya sudah kan kita tidak bisa memaksa itu. Tapi kalau Nikita dia bilang banding bang dan lain sebagainya, nggak mau kok dia bilang. Bang Andi, seberapa gregetnya sih nih kita nih sepertinya ingin melakukan upaya banding? Seberapa gregetnya? Iya, kalau kita berbicara seberapa gregetnya ini ya sangat-sangat berambisi ya, karena buktinya bahwa memang kita selama ini merasa memang tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan, apa yang dituduhkan ini sampai hari ini. Dan memang ya seperti juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh rekan saya Paus Plang, bahwa memang juga ini putusannya ini kalau menurut kami ya, pandangan hukum kami selaku praktisi hukum ya, bahwa putusan itu sangat aneh ya. Seperti tadi dijelaskan terkait Satya rahasia, saya ulangi kembali, rahasia itu tidak dijelaskan. Nah ketika rahasia itu tidak dijelaskan dan atau dipaparkan secara nyata bahwa memang dalam satu peristiwa itu ada rahasia ya, bahwa kalau misalnya dipaparkan di dalam satu peristiwa itu ada rahasia ya harusnya dijelaskan dong secara detail itu apa sih rahasia, apa sih yang dimaksud. Tapi kalau tidak dijelaskan ya menurut kami bahwa di situ tidak ada rahasia. Nah ketika misalnya memang sudah di situ tidak ada rahasia, berarti unsur pasal itu kan tidak terpenuhi. Pertanyaan seriusnya ya kenapa mesti diputus orang bersalah ketika perbuatan itu tidak selesai atau unsur pasal itu tidak terpenuhi. Nah disitulah sebenarnya ya seperti tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa sebenarnya kalau kami di pengacara kan hanya mewakili ya, bertindak untuk dan atas nama. Artinya apa? Segala sesuatu strategi hukum ya atau strategi lainnya yang berkaitan dengan hukum ya tentu kan kita bicarakan dengan baik sama klien ya. Kita berikan pandangan-pandangan hukum yang objektif. Ketika kalian itu setuju maka kita akan melakukan. Tapi ketika kalian kita itu tidak setuju, tentu kita tidak akan melakukan. Nah terkait tadi pertanyaannya, memang bahwa tentu kan kita ini juga tahu bahwa ketika misalnya banding resikonya bisa saja naik, bisa saja turun. Tapi tentu kita memberikan pandangan hukum yang baik, yang secara objektif. Bahwa pasal yang dituduhkan kepada saudara ini adalah undang-undang ITE dengan ancaman 6 tahun ya. Nah sepanjang sejarah ini baru satu kali ya ada ancaman yang 4 tahun ya, undang-undang ITE saja diundangkannya ya. Nah ini baru kedua kalinya. Nah itu juga menjadi hal aneh bagi kami ya, ya kalau misalnya benar-benar mau dikaji secara ilmiah
hukum ini ya, atau peristiwa hukumnya yang ada ini, ya sama sekali lah kami tidak menemukan suatu unsur rahasia di sini ya. Karena rahasia ini benar-benar penting di dalam pasal itu ya kan, harus ada, karena di situ dikatakan bahwa ancaman ya akan membuka rahasia. Nah, ketika tidak ada rahasia di situ, apa yang menjadi alat? Nah, sementara dalam putusannya ini tidak diurai rahasia apa yang dimaksud, sehingga kami berpendapat bahwa sebenarnya di situ tidak ada rahasia, ya kan? Tapi dipasangkan ada, seakan-akan rahasia itu pula ada, ya. Jadi mana mau ada rahasia? Semua orang tahu kok bahwa di situ sudah tidak ada rahasia. Itu sudah diketahui oleh umum. Andai kata misalnya produk skincare ini dianggap bermasalah, dan itu kan sudah diketahui oleh umum. Nah, coba begini, praktisi hukum ini coba baca itu penjelasan ayat 2, bahwa apabila ya rahasia yang dimaksud di situ sudah diketahui oleh umum, maka tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa tidak dapat dipergunakan banyak. Ya, Karena sudah diketahui publik. diketahui oleh umum, bukan lagi menjadi rahasia. Ya, jadi kalau itu tadi pertanyaannya bagaimana semangat ini? Wah, semangat sekali karena memang dia tidak pernah merasa melakukan. Saya pikir gini ya, ini logiknya aja kita berpikir bahwa siapapun orangnya kalau misalnya dituduh melakukan sesuatu sementara dia tidak pernah melakukan sesuatu atau berontak ya. Ya kira-kira gitu ya. Tapi kan pihak sana memiliki kesimpulan karena di persidangan itu menyebutkan karena Nikita itu memiliki follower banyak. Itu gimana Pak? Itu kan apakah ini gini. Nah, ini kan kita berbicara unsur pasal ya. Karena ketika unsur pasal itu tidak selesai atau tidak tidak terpenuhi, artinya perbuatan itu tidaklah sempurna. Nah, kalau terkait masalah follower itu memangnya itu rahasia itu apa? Ya kan? Kita berbicara ini masalah unsur pasal. Unsur pasal itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Artinya apa? Acuan hukumnya di mana? Ya kan? Di situ kan disebutkan di dalam suatu asas pidana itu bahwa tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Ya kan? Gitu. Oleh karena itu yang biasa didengar ya secara umum di masyarakat bahwa unsur pasal itu harus terpenuhi, ya kan gitu. Nah, itulah tadi yang menjadi dasar bahwa tiada kejahatan itu tanpa perbuatan yang sempurna. Nah, ketika yang masuk sempurna itu harus terpenuhi dari sebuah unsur pasal yang dituduhkan. Nah, ini coba kita kembali lagi merangkai. Kalau di situ esensinya adalah rahasia, berarti harus ada salah satu unsur rahasia yang harus diurai di dalam putusan itu. Di sini kan sama sekali tidak diurai. Jadi ini bisa saja kita, mungkin saja ya, mungkin kami juga, mungkin saja, karena begini ya, di sana itu, di luar sana banyak sekali orang hukum pintar ya, ada profesor, ada doktor, di mana-mana ahli hukum, ya mungkin saja mereka bisa berpendapat bahwa sesungguhnya putusan ini melindungi pelapor, kira-kira gitu ya, ya kira-kira begitulah supaya skincare-nya ini tidak menyatakan bahwa itu legal. Kenapa begitu ya? Semua orang bisa melihat putusannya, ya kan? Bahwa putusan itu sama sekali tidak diurai rahasia apa yang dimaksud di sini. Namanya rahasia itu banyak. Oh, ini mengungkap rahasia ini rahasianya, oh rahasianya dia habis mencuri, oh rahasianya habis masuk hotel, oh rahasianya dia menjual barang misalnya ilegal. Nah, banyak. Nah, maksudnya ini rahasia apa yang tidak diurai dalam putusan ini? Itu Artinya objeknya belum ketahuan. Iya, Sama-sama. abu-abu lah. Ini kalau di kampung saya itu namanya abu-abu, itu artinya tidak jelas. Ya kalau abu-abu ya, tapi ya mungkin kalau di kita ya mungkin saja mungkin orang dibilang abu-abu, tapi kalau menurut kami yang biasa kami dengar bahwa yang namanya abu-abu itu orang manusia itu tidak jelas. Misalnya saya pengacara, ya kan,
Tapi saya melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum, itu bisa saja orang mengatakan itu nggak jelas itu orang. Ya orang hukum kok dari belakang mulu, ya kan, kecil gitu ya, itu namanya abu-abu. Tapi entahlah kalau versinya di kita bisa saja cuma katakan bukannya abu-abu lah, pahanya abu-abu lah, tahu dan punya abu-abu ya kita tidak tahu. Yang tahu kalau itu ditanyakan tanya di kita sendiri. Begitu ya. Terus Bang, ada lagi nih, dari pihak sana kan melalui tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa ternyata Nikita memang terbukti bersalah. Menyikapinya gimana Pak dengan hasil putusan kemarin? Begini, sebenarnya gini ya. Kalau orang hukum itu seharusnya dia berpikiran hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang benar. Ya, dia dululah kalau dikatakan terbukti. Ini kan harusnya orang hukum itu memahami namanya asas praduga bersalah ya. Apa artinya asas praduga bersalah? Ini seseorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah atau terbukti bersalah sepanjang itu belum ada putusan hukum yang tetap atau berkekuatan tetap atau ingkrah ya. Nah ini kan seharusnya kalau diucapkan itu ya tunggu dulu, ingkrah dulu lah. Kira-kira begitu. Ini kan masih panjang perjalanan, masih ada kasasi, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK, maka PK bisa 2 kali, ya kan? Nah nanti kalau sudah habis supaya hukum dan hukum itu sudah dinyatakan ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, barulah orang itu dinyatakan bersalah. Jadi kalau ada orang hukum begitu sebaiknya suruh sekolah lagi deh, ya kira-kira begitu ya. Tapi saya dari nama, kalau masih ada yang berpendapat begitu suruh sekolah lagi, kasihan ini masyarakat. Ya kan dia mengaku-ngaku labelnya ESA, MH dan macam-macam, gelarnya banyak, tapi kan tidak memahami hukum kemudian berbicara hukum, artinya membuat sesat masyarakat itu. Ya, kira-kira gitu ya. Ada satu tadi kalau upaya hukum ini berlanjut kayak banding itu perangkat pengadilan masih sama nggak sih kayak hakim itu masih sama ya? Tidak sama dong. Beda ya? Beda. Kalau di pengadilan itu bersidang ya secara terbuka. Tapi kalau di pengadilan itu namanya sidang berkas. Oh iya. Tidak ada para pihak syarat terlapor, tidak ada terlapornya ya. Oh Tidak ada terdakwanya di sana ya. intinya di wakil kemarin itu pasti nggak ada ya? Ya, Bang Usman, terakhir mungkin dari saya, terlepas dari legowonya Mail yang menerima kemarin itu, di dalam hatinya masih seperti Kak Diki nggak sih kalau dia merasa tidak semua seperti yang dituduhkan gitu Bang? Ya kan kemarin di akhir persidangan kan dia ngasih statement. Ya harusnya gue jangan menjadi vonis 3 tahun, harusnya gue bebas gitu. Nah itulah yang tadi saya bilang, bahwa keyakinan yang dia bawa itu ya sebagaimana yang dia sampaikan berkali-kali dalam persidangan, Reza Dendiis meminta dia untuk dipertemukan dengan kita. Berkali-kali dia meminta tolong itu kepada Reza meminta tolong kepada Mail untuk dipertemukan ya. Tapi itu juga yang tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan ya. Maka dia bilang, kalau saya bilang kalau dia mau banding, capek gitu loh, capek mencari bersidang lagi atau bermasalah lagi gitu, mengurusin ini persoalan lagi sampai ke pengadilan tinggi yang sudah jelas-jelas di depan matanya dia ya, yang sudah diketahui oleh umum ya. Ini masyarakat melihat loh semua ini ya. Bayangkan dia bersidang dikatakan sebagai telah melakukan sebuah tindak pidana melanggar undang-undang ITE pasal 27B itu ya, sementara dia sendiri tidak pernah itu menggunakan media sosial, tidak pernah merepost, menjelek-jelekan dan lain sebagainya gitu kan. Ini kan harus dakwaannya, kita rujukannya dakwaan kan, disebutnya dalam dakwaan Mail bersama-sama Nikita ya telah melakukan review yang jelek-jelek dan lain sebagainya. Ini bagaimana mempertanggungjawabkan surat dakwaan ini? Dakwaan sendiri tidak sesuai fakta ya.
fakta tuntutan tidak sesuai fakta, ya. Lebih parahnya lagi putusan tidak sesuai fakta, gitu loh. Capek kan jadinya. Iya. Tadi sah ya bang, mau banding ya, sah mau banding ya. Iya, Oke, oke dan, oke siap. Terima kasih. Makasih abang. Terima kasih untuk semuanya.